Di hari pertama Nyonya Direktur bekerja, ia melihat seorang karyawan hamil sedang diam-diam minum susu. Demi membantu suaminya mengelola perusahaan dengan baik, ia pun langsung menggunakan alasan bermalas-malasan saat jam kerja. Untuk mengusir wanita hamil itu dari perusahaan, siapa yang menyuruhmu minum susu di sini saat jam kerja? Namun, wanita licik itu tidak pernah menyangka bahwa wanita hamil ini bukan hanya karyawan inti perusahaan, tetapi juga sahabat baik dari Nyonya Direktur yang sebenarnya. Ternyata, wanita licik itu mengira dirinya telah menjadi kekasih bos perusahaan ini. Padahal ia tidak tahu kalau bos ini sebenarnya adalah seorang penipu. Karena perusahaan ini sama sekali bukan miliknya, melainkan milik istrinya yang telah dinikahinya selama 5 tahun, Murong. Karena putrinya menderita autisme sejak lahir, ia terpaksa menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada suami dan sahabatnya. Siapa sangka, sang suami demi membiayai seorang mahasiswi, sengaja berbohong bahwa dirinya lah presiden grup Yunding, dan mengaku masih lajang. Saat wanita licik itu lulus, ia memberitahu sahabatnya bahwa minggu depan, ia akan membawanya bekerja di perusahaan calon suaminya. Namun, ketika pria itu mengetahui hal ini, ia langsung menolak wanita licik itu untuk bekerja di perusahaannya. Bagaimanapun juga, untuk urusan personalia di perusahaan ini, ia belum memiliki wewenang untuk itu. Bukankah dia presiden grup Yunkong? Kenapa tidak mengizinkanku ke sana? Apa jangan-jangan dia pria brengsek yang punya wanita simpanan? Akhirnya, di permukaan ia setuju pada pria itu untuk tidak pergi. Tapi keesokan harinya, demi menemukan wanita simpanan itu, ia langsung membawa sahabatnya datang ke perusahaan pria brengsek itu dengan status sebagai Nyonya Direktur. Apa kalian tidak tahu aku akan datang hari ini? Bahkan tidak ada yang menyambut. Permisi, Anda siapa? Aku Mo Sin, Nyonya Direktur kalian. Karena sang direktur wanita sudah 3 tahun di rumah mengurus anak, ditambah lagi karyawan perusahaan telah silih berganti. Maka saat wanita licik itu mengeluarkan foto bersama dengan pria itu, mereka pun benar-benar mengira wanita licik inilah Nyonya Direktur yang selama ini dibicarakan. Sementara itu, sahabat sang direktur wanita yang sedang hamil baru saja menyelesaikan sebuah kontrak senilai 50 juta. Sekarang hanya perlu menunggu klien datang untuk menandatangani kontrak. Teringat saat kuliah dulu ia berjanji pada sahabatnya, pasti akan membantunya membawa perusahaan masuk ke jajaran 500 perusahaan teratas. Sekarang hanya perlu menunggu Tuan Song datang sore nanti untuk tanda tangan. Maka impian ini akan terwujud. Namun, ia tidak tahu semua ini akan segera dihancurkan oleh manajer baru itu. Wanita licik ini melihat di perusahaan pacarnya ternyata ada seorang wanita hamil. Ia tidak hanya menumpahkan susu itu di tempat, bahkan dengan alasan bermalas-malasan saat jam kerja, ia mau memecatnya. Kamu siapa? Justru kamu itu siapa? Aku adalah wakil direktur yang diutus oleh direktur kalian untuk meninjau grup ini. Mendengar kata wakil direktur grup, mereka mengira ini adalah perpindahan personel yang diumumkan oleh grup direktur. Sen adalah talenta yang direkrut khusus oleh presiden dengan biaya mahal. Bagaimana bisa kamu bilang pecat? Langsung dipecat? Karyawan inti apanya? Menurutku dia hanyalah orang bodoh yang mencari nama. Atas dasar apa kamu memecatku? Hanya karena suamiku adalah presiden grup ini. Separuh dari grup ini miliknya. Bagaimana mungkin dia istri Tuan Wu? Istriku kan bukan. Aku mau memecatmu ya pecat saja. Perlu alasan apa lagi? Ada apa ini? Saat itu, manajer baru perusahaan mendengar keributan dan datang saat mengetahui wanita licik itu adalah Nyonya Direktur. Ia langsung membubarkan kerumunan dan Sen Yu pun punya waktu untuk menelepon sang direktur wanita, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya, sang direktur wanita terlalu sibuk mengurus anaknya, sama sekali tidak ada waktu melihat ponsel. Sementara itu, klien akan segera datang ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak jika dirinya dipecat. Bagaimana? Manajer itu juga orang yang cerdik untuk memastikan apakah wanita licik itu benar-benar Nyonya Direktur. Ia langsung menelepon si pria brengsek itu. Kenapa Nyonya datang ke kantor hari ini? Apa, bukankah Murong tadi masih di rumah bersamamu? Kenapa sekarang sudah pergi ke kantor? Kamu harus melayaninya dengan baik. Aku akan segera kembali. Nah, sekarang beres. Manajer itu pun mengira wanita licik itu benar-benar Nyonya Direktur dan saat itu, rekan bisnis pun tiba di perusahaan. Melihat itu, Sen Yu bergegas maju untuk menyambut, tetapi malah dihalangi oleh wanita licik itu. Ia bahkan berkata, bagaimana bisa perusahaan membiarkan orang yang tidak jelas masuk? Manajer itu ketakutan dan bergegas memberitahunya. Tuan Song adalah rekan bisnis perusahaan. Kontrak ini menentukan masa depan perusahaan. Mendengar pihak lain adalah rekan bisnis,
Ia berpikir jika dirinya bisa mendapatkan kesepakatan ini, maka pria brengsek itu pasti akan mengizinkannya bekerja di perusahaan demi menunjukkan kemampuannya. Ia dengan tidak tahu malu berkata, "Tuan Song, kan, saya adalah penanggung jawab kerjasama kali ini." Meskipun Tuan Song tampak bingung, ia hanya bisa membiarkan manajer baru itu menyeretnya pergi. Sementara Shen Yu, demi perusahaan sahabatnya, memutuskan untuk mendapatkan kontrak ini dulu baru bicara benar saja. Saat ia bersiap mengambil teh yang paling disukai Tuan Song, ia malah dihalangi oleh wanita licik itu. Saat tahu teh ini harganya 100.000 per ons, ia menganggap Shen Yu boros. Lalu ia merebut teh itu, berkata biar ia saja yang menyiapkan, dan menyuruhnya segera keluar. Tuan Song punya perlemakan hati dan diabetes saat menyiapkan teh dan kudapan. Perhatikan agar rendah gula. Begitu gula darahnya naik, bisa memicu penyakit jantung atau kematian mendadak. Lagi pula sudah, aku tahu tapi Shen Yu masih tidak tenang dengan wanita licik itu. Jadi ia menelepon sahabatnya lagi, untungnya kali ini sahabatnya mengangkat telepon. "Apakah ada perpindahan personel di grup baru-baru ini?" "Urusan grup, kamu cari saja Wu Hai. Aku sedang ada urusan sekarang, aku tidak bisa pergi. Kututup ya." Begitulah, sang direktur wanita karena putrinya demam tinggi, buru-buru menutup telepon. Tapi karena tidak tenang, ia tetap datang ke ruang rapat. "Direktur Sen, tehnya mana?" Nona mau bilang ia yang akan menyiapkannya. Taraf teh susu datang. Tuan Song punya perlemakan hati. Dia punya riwayat diabetes. Harus kontrol minyak dan gula sesekali, minum sekali 2 kali. Memangnya kenapa? Kamu pikir Tuan Song sama denganmu, wanita hamil ini? Aku beritahu ya, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Membereskan kebiasaan borosmu ini. Aku, Shen Yu, tahu sekarang bukan waktunya berdebat dengan wanita licik ini untuk menyelamatkan situasi. Ia mengalihkan pembicaraan, hendak mengajak Tuan Song makan di Hotel Bintang 5. Pergi ke Hotel Bintang 5 buat apa? Urusan makan serahkan saja padaku, tak lama. Di bawah pimpinan wanita licik itu, sekelompok orang tiba di warung pinggir jalan taraf sate pedas Mala. Mau makan apa celupkan saja. Favorit anak muda zaman sekarang. Beginikah sikap karyawanmu? Boleh saja tidak tanda tangan. Tidak perlu menggunakan cara seperti ini untuk menghina kami. Sepertinya kamu memang tidak pantas menikmati kemewahan ini. Benar-benar membuat Tuan Song sangat marah. Ia langsung menyatakan kerjasama kali ini dibatalkan selamanya, sementara Shen Yu baru saja mau menelepon pria brengsek itu. Menanyakan apa yang terjadi. Hasilnya ponselnya malah dibanting hingga hancur oleh wanita licik itu. Berani-beraninya menelepon suamiku. Cari mati, ya. Tak lama kemudian, wanita licik itu tiba di kantor dan baru sadar bahwa yang ia gagalkan adalah kontrak senilai 50 juta. Bagaimana ini, Sin? Kontraknya tidak berhasil ditandatangani. Suamimu tidak akan menyalahkanmu, kan? Tapi wanita licik itu sama sekali tidak takut. Karena ia berencana melimpahkan semua tanggung jawab pada Shen Yu. Shen Yu baru saja ingin membantah. Hasilnya ia malah disiram air di wajahnya oleh sahabat wanita licik itu, yang juga mengatakan dialah yang menggagalkan kontrak. "Aku mau bertemu direktur, dalam 10 menit. Bereskan barang-barangnya untukku." Suruh dia, enyah Nona Mo. Memecat direktur Sen perlu persetujuan presiden. Bawa pergi, enyah bersama. Pada saat yang sama, sang direktur wanita juga menerima telepon dari rekan bisnisnya. "Murong, ada apa dengan Shen Yumu itu? Bagaimana bisa menghina orang seperti itu? Apa kalian tidak mau bekerja sama dengan kami lagi?" Untuk mencari tahu mengapa Tuan Song semarah itu, ia ingin menelepon Shen Yu untuk bertanya. Hasilnya, telepon Shen Yu sudah dihancurkan oleh wanita licik itu. Sama sekali tidak ada yang menjawab. Lalu ia menelepon suaminya. "Sayang, ada masalah apa di perusahaan? Kenapa sampai menyinggung Tuan Song?" Telepon Xiao Yu juga tidak bisa dihubungi. "Sayang, bukankah kamu ada di kantor? Kamu urus dulu, aku tidak di kantor." "Ah, aku kan hanya ingin mendengarmu menangis." "Nyonya Wu, kenapa hari ini datang ke kantor? Celaka, kamu jangan panik dulu. Aku akan segera kembali." Tapi karena tidak tenang, ia memutuskan untuk pergi ke perusahaan memeriksanya. Sementara di perusahaan, Shen Yu sudah diusir oleh wanita licik itu. Wanita licik itu berpikir, dengan menyingkirkan seorang wanita hamil yang akan melahirkan untuk perusahaan, si pria brengsek itu pasti akan sangat senang.
Ia bahkan mengejek dengan mengatakan bahwa posisi direktur itu didapatkan dengan cara yang tidak pantas. Kamu, orang dengan kelakuan tidak bermoral sepertimu, seharusnya enyah dari grup Yunkong sekarang enyah dari hadapanku. Melihat Shen Yu pendarahan hebat, wanita licik itu tidak hanya tidak takut, bahkan mengatakan ini adalah karmanya. Shen Yu berharap mereka menyelamatkan anaknya. Tolong selamatkan anakku, siapa yang berani membantunya menelepon. Akan ku pecat bisa-bisa ibu dan anak mati. Kalaupun ibu dan anak mati, itu juga salahnya sendiri. Dan saat itu, sang direktur wanita akhirnya tiba. Apa yang sedang kalian lakukan?